Indonesia atau berada dalam rivalitas sebuah persaingan geopolitik dunia yang paling kuat. Walaupun sedikit menurun, Amerika tetap saja dia adalah kekuatan tunggal yang Barat, terutama dengan sekutunya yang mempunyai ideologi kapitalisme. Dan walaupun bertransformasi dari waktu ke waktu, bahwa ideologi kapitalisme ini makin, katakanlah ada orang mengatakan makin human capitalism, tetap saja impact-nya baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik itu tidak relevan buat masyarakat kita yang mempunyai budaya dan bahkan sudah dipastikan dalam konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu juga kita menyaksikan kemajuan China 1,5 dasawarsa terakhir ini menjadi kekuatan pengimbang baru ya. Waktu zaman Uni Soviet dulu perang dingin itu dengan Amerika itu dengan Uni Soviet. Sekarang China dengan kekuatan ekonominya yang dalam perspektif purchasing parity power itu sudah melewati kekayaan Amerika sebenarnya. Walaupun dalam arti nilai nilai absolut belum ya. Nah, mengapa itu bahaya? Dua-dua ini bagi masyarakat Indonesia karena dua-duanya ini penyusupannya itu sekarang ini artinya itu tidak terasa gitu. Dalam pengertian kalau mulailah kita dengan neokomunisme, katakan begitu ya, atau KGB, komunisme gaya baru, dengan modelnya adalah seperti China, bahkan sebenarnya ada Vietnam di lain sisi ya, adalah negara dengan sistem politiknya totalitarian, ada partai tunggal, partai komunis. Kalau China itu 80 juta kadernya ya, dan mengontrol 1,5 miliar penduduk dengan kekuatan ekonomi yang kedua terbesar, katakanlah, bahkan sudah melewati Amerika, dengan tingkat teknologi yang sangat tinggi dan prinsip Komintern ya, yang masih dipegang sampai hari ini, yaitu komunisme internasional. Itu kalau menurut saya itu masih dipakai di dalam dengan cara yang berbeda, yaitu prinsip di mana totalitarian sistem ini dengan kontrol negara secara mutlak terhadap perekonomian itu sedang diekspor sebenarnya ke berbagai belahan dunia, walaupun dengan cara-cara yaitu lewat ekonomi terlebih dahulu. Kalau misalnya pengalaman di beberapa negara di Afrika, terutama 3 negara ya, itu bahkan yuan itu sudah dipakai sebagai mata uang di sana. Kemudian dengan utang yang dipinjamkan dengan skema yang khas Cina, akhirnya beberapa negara di Afrika praktis sudah sangat terbelit ya. Setelah itu terjadilah penetrasi budaya, penetrasi politik dan lain sebagainya. Ini yang terjadi bahkan terakhir ini adalah Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, bahkan ini terancam sebagai sebuah negara terancam likuidasi ya, karena rakyatnya sudah nggak percaya sama pemerintah dengan utang yang sebenarnya kalau diukur dengan utang pemerintah Indonesia itu masih 10%-nya, tapi ini secara totalitas berasal dari China, yaitu mereka sudah tidak bisa membayar pengembalian cicilan pokok dan bunga, dan akhirnya devisa tergerus dan kebutuhan pokok rakyatnya tidak bisa dipenuhi. Bahkan mereka
sudah negatif devisanya. Pemerintahannya sudah tidak dipercaya rakyat, dan akhirnya perdana menteri yang lama sudah mundur, ada yang baru, dan menteri ekonominya sudah mundur, belum tergantikan, dan ini akan terancam bangkrut. Saya pernah juga ke Myanmar. Myanmar adalah juga secara de facto sebenarnya hampir menjadi negara protektorat dari China. Karena mengapa? Karena hampir sumber daya ekonomi pokoknya, hutan, mereka juga penghasil berlian yang besar di dunia, itu sudah dikuasai oleh proksinya, itu kalangan militer, dan militer ini sangat setia kepada China, gitu. Sehingga sebenarnya ketika Aung San Suu Kyi, maaf kalau salah pronunciation-nya, itu ketika terpilih secara demokratis dan memerintah, itu militer itu sebenarnya terus memperlemahnya dan akhirnya bisa diambil alih. Dan ini adalah kontrol China, walaupun mereka junta militer, tapi China tetap mendukungnya. Nah, jadi ini pelajaran yang sangat berharga bahwa prinsip komentarnya China sebenarnya masih berlaku, terutama totalitarian sistem politik. Kemudian mereka mengadopsi revisionis lah, katakan begitu, dalam ekonomi dengan memakai instrumen multinasional yang diundang ke pantai timur, dan mereka mengakuisisinya lah, katakanlah secara teknologi maupun kapital, karena notabene multinasional yang menanam modal di pantai timur itu dengan zona ekonomi bebas, pada akhirnya itu menghasilkan berbagai teknologi alat made in China, gitu. Baik itu smartphone yang sekarang sudah menguasai pasar dunia, maupun agroindustri, kemudian berbagai teknologi digital, G5 ya sekarang sudah mereka kuasai. Mereka sudah mempunyai semacam Google nasionalnya. Jadi seluruh perangkat ekonomi mereka sudah kuasai, walaupun itu secara metode kapitalis, tetapi kontrol komunisme politik itu menciptakan negara katakanlah komunisme gaya baru. Dan karena prinsip komentaran ini penetrasi ke seluruh dunia, maka saya kira negara-negara yang akan menjadi partner China ini hanya tunggu waktu, gitu. Nah, sekarang Indonesia sudah mulai nih dengan tambang yang terbesar di dunia ya, tambang nikel ya, itu sudah banyak sekali di Morowali, di Maluku Utara. Kemudian mereka ada penghasil baterai yang terbesar di dunia. Kalau mobilnya memang masih Tesla ya. Dan kemudian kereta cepat, proyek listrik dan lain sebagainya, dan itu adalah puluhan. Nah, kalau skema-skema utang ala Cina ini terus dipakai dan kita tidak merevisinya, kita khawatir bahwa BUMN kita terakuisisi, termasuk bank-bank. Nah, ini yang harus disadari bahwa neokomunisme ini sudah dalam baju yang baru, dan impact terhadap budaya juga sudah makin kentara, antara lain ketika RUU HIV, haluan ideologi Pancasila, yang di dalamnya sudah menghilangkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang mau ke arah katakanlah Trisila maupun Ekasila, dan ditentang yang besar-besaran oleh publik, akhirnya mereka memang menunda. Nah, sekarang ada undang-undang badan BPIP ya, yang tetap saja prinsip dari HIV itu masuk. Ini yang sudah bersifat ideologi dan budaya. Politik pun itu yang harus hati-hati, karena totalitarian sistem dan seperti Xi Jinping jadi presiden seumur hidup, jangan sampai juga menjadi pengejala dalam sisi politik Indonesia, gitu loh. Dengan segala macam manuver dan lain sebagainya. Nah,
Itu saya kira aspek yang bersifat neokomunisme. Saya masuk dulu ke prinsip neokapitalisme ya, bahwa banyak akademisi, para ahli, penulis mengatakan bahwa memang ada semacam perkembangan kapitalisme dari waktu ke waktu, di mana kapitalisme lama itu sangat katakanlah eksploitatif gitu ya, seperti tuduhan, bukan tuduhan, analisis Marx ya, eksploitatif terhadap buruh maupun terhadap sumber daya alam, yang menghasilkan para pemilik modal yang mengakumulasi sehingga kekayaan itu berada di tangan mereka. Tapi mereka makin humanistik karena ada CSR. Tetapi jangan lupa prinsip kapitalisme yang berbasis individu ini untuk menjadi aktor yang utama di dalam pembangunan ekonomi sebuah negara, itu apalagi kalau tingkat peradaban teknologi, sosial, budaya itu rendah, institutional building itu rendah, maka yang terjadi adalah dimanapun, bahkan seperti di Amerika sekalipun, itu ciri kapitalisme itu adalah ketimpangan. Saya pernah meneliti 70 negara, termasuk seluruh negara maju, bahwa Amerika itu paling timpang. 20% paling kaya dengan 40% paling miskin. Nah, itu memperoleh PDB kurang dari 17%. Sementara negara Eropa, kalau nggak di atas 18%, bahkan di atas 22% untuk terutama Eropa Utara. Jadi paling buruk timpangannya di antara negara maju. Apalagi di negara berkembang, yang tingkat peradaban, setting sosialnya, setting budayanya, setting demokrasinya itu masih primitif ya. Masih money politik, transaksional dan sebagainya, maka ketimpangan itu makin ekstrim, Taruhlah sekarang yang dikonstatasi oleh World Bank itu adalah Rusia pasca komunisme yang menjadi makin kapitalistik, juga Thailand dan Indonesia sebagai negara ketiga tertimpang, di mana menurut Credit Suisse 4 orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk, 1% terkaya sama dengan sebelumnya itu hampir 50% kekayaan nasional, dan 10% paling kaya sama dengan 75,3% pendapatan nasional. Ini adalah sebuah ukuran yang World Bank sampaikan, apalagi kalau ukuran dari indeks oligarki yang diukur oleh Material Power Index. Kita adalah kedua paling parah dari Material Power Index, ya, diukur 40 orang paling kaya dibagi dengan itu metode Jeffrey Winter ya, dibagi dengan income per kapita. Kita ini kedua terparah di dunia dari indeks oligarki, yang angkanya adalah terakhir ini sudah 2022 ini 750.000 kali 40 orang terkaya dengan income per kapita. Di dua indeks yang paling populer saja, Indonesia sudah menjadi korban dari neokapitalisme. Apa itu cirinya? Yaitu minimum state. Minimum state. Jadi memang sejak IMF memfight accompli akibat krisis 98, kemudian kan mereka menyebarkan sebuah ideologi bahwa makin rendah peran negara itu makin baik, makin tinggi swasta makin bagus. Apa yang terjadi dengan minimum state, di mana negara hanya sebagai regulator dan kemudian terjadi transformasi kekayaan negara kepada swasta lewat swastanisasi. Akhirnya sekarang kalau saya mudahkan saja ukurannya, yaitu di pasar modal itu lebih dari 8.000 triliun, itu hampir semuanya dikuasai swasta asing maupun nasional, dan tidak akses UMKM. Bahkan negara kan tidak ada di sana. Jadi itu memang dunia swasta plus pasar uang. Pasar uang yang dikuasai oleh Bank Indonesia itu, yang kontrol Bank Indonesia itu sekitar 8.000 triliun.
itu mereka 82%. Itu bahkan hanya jatuh alokasi kredit terhadap mereka itu hanya katakanlah ratusan ribuan ya, pengusaha besar, pengusaha besar. Sementara UMKM yang 99,98% hanya memperoleh 18% alokasi kredit. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau GDP kita sekarang ini sekitar 15.000 sekian ya triliun, totalitas di pasar uang, pasar modal yang dikuasai swasta itu sudah di atas mendekati 30.000. Jadi memang kalau sekarang ini, apalagi dengan tingkat ketimpangan yang luar biasa, mereka dikuasai oleh para pelaku segelintir, apalagi gejala oligarki itu sudah dibudikan oleh Jeffrey Winter, maka bukan hanya mereka mengendalikan proses bisnis dan perekonomian, tapi juga akhirnya menjadi investor politik dengan mengendalikan elit-elit politik. Akhirnya di elit politik memang ada semacam oligarki politik juga gitu, di mana ada segelintir yang mengontrol. Apalagi katanya menurut seorang petinggi elit politik cukup dengan 1 triliun saja itu bisa membeli partai tertentu untuk mengontrol para elit partai tersebut. Maka kawin-mawin oligarki bisnis dan oligarki politik inilah yang membuat prinsip konstitusi Pancasila yang ada di dalam pembukaan, baik itu tujuan nasional maupun prinsip ekonomi dan pasal-pasalnya, bahkan pasal 33, pasal 27, pasal 33 adalah bahwa perekonomian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu makin jauh. Kemudian prinsip bahwa memajukan kesejahteraan umum makin jauh. Itu adalah ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu makin jauh. Nah, jadi sekarang ini dengan gejala neokapitalisme maupun neokomunisme yang terancam adalah konstitusi. Walaupun kudetanya bersifat informal, tapi substansial gitu. Elit politik tidak berdaya untuk melaksanakan prinsip konstitusinya sendiri, baik dalam politik maupun ekonomi. Gitu. Bahkan impact-nya terhadap budaya sekarang. LGBT mau dicoba diakui, gitu. Bahkan ingin masuk pada undang-undang, itu dari sisi budaya ya. Kemudian tadi akan memasukkan prinsip sekularisme, di mana ketuhanan Indonesia yang dihilangkan. Jadi sekularisme ini bertemunya antara neokapitalisme dengan neokapitalisme dan neokomunisme. Sekularisme minimal, walaupun mungkin mereka belum ateis, tapi sudah agnostik, tidak beragama. Mungkin masih ada kepercayaan pada Tuhan yang berupa kebendaan, Tuhan apa dan sebagainya. Jadi cita-cita the founding father makin jauh dalam gejala dominasi neokapitalisme dan neokomunisme yang saya maksud. Ini yang saya kira tantangan terbesar dari elit politik maupun elit ekonomi yang masih concern. Saya nggak menuduh semua elit politik dan elit bisnis ya, mereka semuanya menjadi pelaku neokapitalisme dan neokomunisme. Mereka masih ada yang concern, saya tahu persis itu. Tapi tidak berdaya di dalam ekosistemnya. Ekosistem yang memungkinkan berkembangnya neokapitalisme maupun neokomunisme secara substansial, walaupun mungkin secara formal tidak kelihatan. Jadi itu saya kira analisis saya bahwa menjelang 2024 saya kira kita memerlukan sebuah sistem, tetapi ada konfigurasi kepada katakanlah pemimpin ya yang strong leadership untuk merevisi, memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan akibat adanya neokapitalisme maupun neokomunisme secara real
secara real, walaupun tidak secara formal. Itu kita butuhkan 2024 buah kontestasi di mana para pemimpin yang akan dipilih untuk menyampaikan platform yang menjawab persoalan besar ini. Itu saya tunggu itu. Tapi kalau tidak, paling tidak ancaman yang paling gampangnya adalah kita akan apa, dan sudah mulai terasa, yaitu middle income trap. Jadi kita sudah sejak awal 90 sudah di atas 1.000 sampai 2022, sekarang sudah 22 tahun, itu masih belum beranjak dari 4.000 dolar. Yang untuk mencapai 12.000 makin impossible karena problem struktural yang saya gambarkan tadi. Di mana untuk mencapai pendapatan per kapita ke arah 12.000 bahkan 14.000 seperti Malaysia, sampai Turki dan sebagainya, Thailand gitu. Apalagi Korea Selatan sudah sampai 30.000. Itu makin susah. Karena mengapa? Karena ancaman dari neokapitalisme real itu, plus juga ancaman neokomunisme, di mana juga ada ambisi komintern dari negara tertentu. Dan elit kita makin lemah dalam menghadapi interpretasi baru dalam gejala yang saya jelaskan tadi.